Dan ya Bapak Ibu, beberapa orang yang membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 64, ya ada 11 ayat ya. Nanti saya minta kesediaannya, ini kita bagi 3 saja ya. Yang pertama, Ibu Nelly, ayat 1 sampai dengan 5. Ya, Ibu Nelly. Kemudian nanti Ibu Christina Limbong, ayat 6 sampai dengan 9 ya. Nah, ayat yang ke-10 dan 11 Pak Peter Ho ya. Sekali lagi. Ini bukannya Mazmur 42? Ditukar Bukan, lagi ya? Tukar lagi ya? Enggak, 64 Pak. 64. Tadi pagi itu tadi pagi itu hanya pengantar doang itu yang dibacakan Pak Peter Ho, Pak Andre ya. Oke. Nah, nanti baca oleh para hamba Tuhan yang saya sudah sebutkan tadi ya. Nah, Ibu Nelly 1 sampai 5, Ibu Christina Limbong atau Ibu Sinaga 6 sampai dengan 9, Pak Peter Ho 10 dan 11. Ya, saya serahkan kepada Ibu Nelly untuk pembacaan firman untuk memulai. Tuhan memberkati. Silakan Bu. Oke, terima kasih buat kesempatan. Di sini di Mazmur 64 diberi judul Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Nih, sampai sekian menjadi bagian saya. Di sini kita melihat bagaimana seorang Daud menuliskan Mazmur 64 ini dalam kondisi apa? Ya, dalam situasi apa yang sedang dia hadapi? Ya. Nah, setelah kita mendengar tadi tentang 5, rupanya Daud sedang menghadapi musuh. Tentu kita semua sudah pernah mengalami suatu ketakutan apa yang akan terjadi. Nah, gitu ya. Misalnya seperti saya, ketika saya melihat TikTok misalnya atau membaca Google, di situ saya melihat tentang dikatakan itu gempa bumi keras. Waduh, kalau datang itu katanya sampai sekian, kalau tsunami-nya sekian meter. Ya aduh, kondisi suami saya seperti ini, bagaimana kami nanti mengangkatnya? Masih bisakah? Macam-macam lah pemikiran ya, karena rasa takut itu. Tapi disitulah beruntungnya kita punya Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, itu yang memberi kekuatan setiap hari kepada kita. Demikian pun di sini Daud sedang menghadapi musuh yang sedang bersekongkol, tadi dikatakannya, sedang bersekongkol di belakangnya untuk mencelakakan dia. Aku terhadap persepakatan orang jahat. Ada orang-orang, sekelompok orang yang ingin berbuat jahat kepadanya, sedang bersepakat. Ya, sedang bersepakat untuk berbuat jahat kepada Daud. Nah, itu diketahui oleh Daud. Dan dikatakan di sini yang menajamkan lidah, omongan-omongan yang sedang bersepakat ini, lidahnya itu tajam bagai pedang, sangat menusuk ke hati. Menusuknya itu
bukan buat menyadarkan kita, tapi membuat kita takut. Nah, ya, bagaikan pedang menusuk, menyakitkan sekali terhadap rencana-rencana mereka yang akan mereka lakukan. Nah, seperti itu. Ya, yang untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Bagaimana kalau kita yang menghadapi seperti ini? Ya, kita tahu ada sekelompok orang sedang merencanakan kejahatan kepada kita, yang bersepakat apa yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan kehidupan kita atau untuk menghancurkan karir kita. Nah, ini suatu hal yang enggak gampang untuk menghadapinya. Kalau kita tidak punya Tuhan, seperti Tuhan kita yang maha baik, yang maha kuasa, mungkin kita akan lemah sekali ya. Mungkin kita akan stres. Mungkin tensi kita akan naik karena pemikiran ke situ terus, bagaimana nanti, apa yang harus aku lakukan. Nah, tapi disitulah kita sangat memuji, sangat bersyukur kepada Tuhan atas kekuatan yang selalu Dia beri kepada kita dengan kita mau dengar-dengaran kepada Dia. Nah, sehingga kita melihat di sini Daud itu menuliskannya dalam sebuah lagu. Ya, menuliskan itu dalam sebuah lagu. Nah, dan memang kalau saya melihat nyanyian itu sangat memberi kekuatan. Ketika kita sedang takut, lalu kita menyanyikan sebuah pujian, nah itu sangat memberi kekuatan kepada kita. Saya dulu ketika saya punya masalah yang pernah saya ceritakan tentang sakit yang ada di kepala saya seperti meledak, itu saya ingat akan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Saya berusaha untuk bernyanyi. Saya berusaha untuk bernyanyi sambil saya mengerjakan aktivitas saya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dan saya paksa diri saya untuk bernyanyi. Coba, saya paksa diri saya untuk bernyanyi. Dan rupanya dari nyanyian pujian itu, Tuhan itu berkarya. Sampai akhirnya saya lupa masalah saya itu. Karena hati saya tertuju kepada kata-kata daripada lagu itu. Hati saya tertuju kepada itu. Nah, sehingga dari situlah Tuhan berkarya. Membuat kita kuat sehingga melupakan masalah itu. Nah, gitu ya. Dan memang Tuhan selalu mengatakan, janganlah engkau fokuslah engkau kepada aku, kata Tuhan. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh Daud di sini ya dalam Mazmur 64 ini. Ya, yang menjadi keteladanan kepada kita. Berserahlah kepada Tuhan. Ya Allah, dengarlah suaraku. Ini kan doa. Ya, doanya Daud. Doanya dalam sebuah pujian. Ya, ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Nah, ini jadi luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini yang sungguh memberi kekuatan kepada kita. Nah, jadilah kita seperti Daud, selalu dengar-dengar akan firman Tuhan. Nah, bila perlu kalau bisa seperti bapak saya dulu, sambil dia naik pohon enau karena dia sebagai guru sebelum berangkat jadi guru, sebelum berangkat ke sekolah dia menaiki pohon enau dulu, masak gula dulu. Nah, jadi itu kerja sampingan dia buat sebelum berangkat sekolah. Ngarang-ngarang lagu rohani gitu ya. Jadi ada beberapa dulu lagu itu yang dikarang oleh bapak saya untuk ya ampun, pikir saya gitu. Salut juga saya sama bapak saya sendiri terhadap itu ya. Dia mau menciptakan lagu-lagu pujian itu untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau kor gitu ya. Nah, jadi begitulah Daud di sini yang bisa menjadi contoh bagi kita sebuah lagu pujian dan itu memberi kekuatan kepada dia dan juga kepada kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, Bu Tiar. Terima kasih. Tuhan ya, terima kasih Bu Nelly untuk pemberitaan firman dan juga pencerahan ya buat kita sangat-sangat memberkati ya.
Kita belajar kepada Raja Daud, raja yang berkenan di hadapan Tuhan, kata Alkitab ya. Bukan kata kita atau kata Bu Neli, tetapi Alkitab berkata Raja Daud adalah berkenan di hati Tuhan. Kita belajar dari dia pada pagi hari ini. Silakan lanjutkan Inang Kristina ayat ke-6 sampai dengan 9. 6 ayat 6 sampai 9. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak merancang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? 7 6 nih. Mereka merancang kecurangan kami. Kami siap-siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Demikian firman Tuhan menjadi bagian saya. Jadi memang penjahat itu berbagai macam untuk menghancurkan kehidupan kita. Padahal kita tidak tahu ya asal mula kenapa mereka merancangkan yang demikian jahat terhadap Raja Daud ya. Kecurangan, kami sudah siap, rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu salah satu ayat emas ya. Bagaimana supaya di dalam perlawanan kita dengan dunia orang jahat itu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita kalah. Karena mereka berkelompok, karena mereka jahat. Berbagai tipu daya, berbagai macam cara. Bagaimana menghancurkan kehidupan kita. Mengalahkan hidup kita. Itulah acara pekerjaan iblis. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Maksudnya di situ, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah siap. Semua bukan siap secara fisik, bukan. Siap dengan cara Tuhan, yaitu berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan supaya kita tidak menjadi sasaran empuk si jahat, sasaran empuk lawan kita. Karena setiap apalagi kita sedang katakanlah sedang melayani Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan. Kita ini semua hamba Tuhan. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita adalah hamba Tuhan. Dan inilah yang menjadi kita hamba Tuhan ini. Menjadi sasaran empuk iblis. Mau menghancurkan pelayanan kita atau menghancurkan nama baik kita. Mau menghancurkan sungguh. Bagaimana caranya? Melalui kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Banyak dengan tipu daya, bahkan fitnah, merajalela. Tetapi kalau itu tadi yang menjadi pegangan kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup melawan? Karena Tuhan itu memberikan kita pasukan malaikat berlaksa-laksa, asal kita sungguh-sungguh. Jadi apalagi seperti saya dulu ya, suami saya, kami bertugas di Timur dulu 14 tahun. Sesudah Timur belum sebelum merdeka 14 tahun kami di sana melayani sebagai sekuilda. Begitu dahsyat serangan itu. Tetapi apa yang kami lakukan, bukan kami berperang secara fisik, tetapi kami berperang
dengan berdoa, baca firman Tuhan, melayani di gereja. Apalagi saya sebagai pemimpin pujian dan ya suami saya sebagai pejabat. Saya ya tetap berpegang teguh kepada perintah-perintah Tuhan. Anak-anak saya di Surabaya, anak-anak saya ada di Surabaya, ada juga di kota Dilinya, kota provinsi. Dan kami betul-betul berjuang di sana. Karena kami tahu mereka bukan kita menghakimi ya. Mereka kolektif ya, semua beragama Katolik menyembah Tuhan. Tapi mereka biasanya yang diutamakan adalah Ibu Maria ya. Nah, kita tetap menghormati Ibu Maria sebagai Ibu Tuhan Yesus. Tetapi yang fokus kita, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi apalagi saya saya di sana punya usaha. Saya punya usaha di sana. Kontraktor. Kontraktor maksudnya di situ bukan hanya kita mencari keuntungan saja, tetapi ya bukan kita mengatakan bahwa kita jujur, tidak. Tetapi selain menjadi kita ada pasti orang bekerja pasti untung. Orang bekerja punya gaji. Apalagi kita seperti di sana medannya yang ganas, orang-orangnya yang masih belum paham arti kemerdekaan itu. Mereka berusaha untuk menghancurkan pemerintah, menggagalkan proyek-proyek pemerintah dengan cara merusaklah, banyak cara. Kita kalau ceritakan di sini kurang waktu, tetapi banyak cara. Bagaimana kita melawan itu? Tidak secara fisik, tapi dengan doa-doa setiap saat. Di rumah, malam, mau tidur, sesudah bangun, mau berangkat ke proyek. Saya yang punya proyek sepi, bukan karya bakti. Jadi saya selalu berdoa dan menyanyi. Sehingga supir saya bilang, ibu berbahasa sana. Saya dengan sendirinya pintar berbahasa sana. Iya, saya sambil nyanyi terus di jalan. Ya, kalau umpamanya kita ada juga radio di mobil, tetapi saya sambil menyanyi. Nah di situ rupanya itulah cara saya mengcounter, melawan kuasa iblis itu. Yang mereka sewaktu-waktu mau mencegat kita, bahkan karena mereka tahu saya pengusaha. Ya. Dan menurut kesaksian teman-teman pengusaha, mereka di jalan di stop, minta dipalak lah istilah sana. Dimintai dana, dimintai macam-macam. Nah, tapi saya puji Tuhan. Tidak pernah. Pecah ban aja tidak pernah. Katakanlah, mana tahu bos ban. Karena apa? Malam mau berangkat itu saya berdoa. Pagi mau berangkat kita juga sama-sama berdoa. Dengan suami, dengan anak-anak. Jadi saya betul-betul introspeksi kembali sesudah saya di luar. Begitu dahsyat kuasa Tuhan itu menjaga, melindungi saya. Karena mereka begitu, tapi ternyata tahu mereka bahwa suami saya pejabat yang kata mereka loh, saya bukan bilang jujur membangun kotanya, membangun negerinya, dan memang kita sepenuh hati. PKK saya yang pimpin, Dharma Wanita saya yang pimpin, di gereja saya pimpin kaum ibu. Dan sungguh pada saat itu saya selalu merasakan kasih kemurahan Tuhan itu. Bahkan saya sering diutus ke pusat, ke Jakarta dalam rangka seminar. Dan itu saya merasakan
Kuasa Tuhan itu mempertunjukkan kuasanya yang dahsyat kepada saya dan kepada sekeliling. Kenapa Tuhan mengutus saya? Supaya mereka tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak pura-pura, tidak sia-sia, tidak hanya kelihatan di luar, tapi juga bagaimana membawa persoalan Timur-Timur itu ke tingkat pusat, menceritakan bagaimana kami di sana membangun daerah itu, dan bagaimana anggapan mereka terhadap kami yang di sana, dianggap kami penjajah kedua sesudah Portugis. Nah, itulah mereka tidak bisa mengevaluasi apa yang mereka sudah dapat sesudah Indonesia masuk ke Timur-Timur. Anak-anak mulai sekolah mulai di tingkat desa, SD, SMP, SMA sudah ada, bahkan terakhir ada fakultas, universitas, Untim namanya, Universitas Timur Timur. Nah, ini yang kita tetap berdoa, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, kalau melayani di gereja selalu melalui berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Dan saya selalu selipkan bagaimana supaya masyarakat di sana mengerti kehadiran mereka, istilah pendatang. Pendatang ke sana bukan untuk menjajah, tetapi mencerdaskan mereka, membangun jasmani dan rohani mereka. Dan ini memang ada satu kesaksian seorang pretelin itu tertangkap. Jadi dia bilang, kami sering lihat bahwa Ibu Sinaga lewat memeriksa proyek-proyeknya. Kami lihat katanya. Tapi bukan saya memuji diri saya, tapi kami tahu Ibu Sinaga itu sebagai istri pejabat berbakti untuk kami di sini. Sekolah-sekolah disupport. Bagaimana dulu bantuan-bantuan untuk masyarakat, ya. Tapi saya bilang terakhir, jangan hanya untuk masyarakat, juga untuk gereja, supaya mereka menyuarakan kebenaran, keadilan yang pemerintah adakan di sini. Begitu saya berkhidmat, maksud saya, dan saya selalu, bukan kata saya pintar, saya selalu memohon hikmat kepada Tuhan. Kalau dimanapun saya berada, apakah saya memberi di lapangan dengan Ibu PKK, Dharma Wanita, bagaimana saya ketakutan, takutnya apa? Mengerti nggak mereka ini apa yang saya maksud? Dan saya berdoa pada Tuhan, beri saya hikmat untuk berbicara dengan mereka. Seperti Raja Salomo di awal daripada pemerintahannya, dia menyadari masyarakatnya, rakyatnya yang tegar tengkuk. Dia minta kepada Tuhan, beri saya hikmat untuk berbicara dengan rakyatku ini supaya mereka mengerti apa yang kau maksud di dalam hidup saya untuk membangun mereka. Begitu juga saya. Saya bukan seperti istilahnya levelnya Raja Salomo, tidak. Tetapi pada saat itu walaupun saya level waktu itu provinsi, kabupaten, desa yang saya layani, tapi saya tetap mengatakan, beri saya hikmat untuk menjelaskan kepada bangsa ini, suku ini, ya. Bangsa ini saya bilang waktu karena mereka belum merasa bersatu dengan Indonesia. Bagaimana cara Indonesia membangun negeri ini supaya maju? Karena dari dulu mereka paling sekolah SD, tidak ada sampai sesudah pemerintah Indonesia masuk, banyak yang dikuliahkan di Jawa, di mana di Sumatera. Dan inilah mereka tidak bisa melihat kebaikan Indonesia pada saat itu. Dan itulah yang saya canangkan di dalam setiap saya berbicara dengan mereka. Beri saya hikmat Tuhan. Saya bodoh Tuhan. Saya mengaku di hadapan Tuhan. Saya bodoh Tuhan. Jangan terpengaruh saya dengan fitnah-fitnah mereka. Karena Engkau berkata,
Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Saya itu tetap kerinduan saya supaya saya jangan membalas fitnah mereka, tetapi menjelaskan kepada mereka. Nah, ini yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga mereka bersaksi waktu ada yang tertangkap. Itu Ibu Sinaga itu baik. Saya tidak terlalu besar kepala dipuji, tetapi yang saya maksud, saya bersyukur mereka menyadari kebaikan pemerintah Indonesia untuk membangun mereka, karena saya adalah agen utusan dari Indonesia untuk mencerdaskan mereka. Banyak hal, menyanyi di gereja, saya ajari mereka, apalagi kalau ibadah rumah tangga, ya saya selalu berkata kepada saya, bodoh Tuhan, beri saya hikmat untuk berbicara dengan orang-orang ini. Mereka tidak mengerti Tuhan. Dan itu terjadi. Betul-betul mereka menyadari. Alhasil di dalam kesaksian-kesaksian mereka. Inilah yang menjadi andalan saya. Karena kita berhikmat. Karena mereka, kami sudah siap rancangan, sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Jadi siap, maksudnya kita mengetahui, kita berhikmat kemana tujuan pikir mereka ini. Karena di dalam tanya jawab, mereka selalu bertanya itu. Dan itulah mengapa bangsa Indonesia masuk ke sana. Tetapi walaupun akhirnya mereka memang terakhir mereka menjadi negara sendiri, untim negara Timur, tetapi di sana sudah ditanamkan oleh orang Indonesia bahwa kita bersaudara, satu kumpulan gugusan pulau Indonesia, kalian tetap bersama kita, dan sampai sekarang ada perwakilan di sana. Inilah tugas kita sebagai insan rohani, insan yang diutus Tuhan kemana, harus menjadi agen daripada Tuhan, maksudnya agen penyampaian berita baik dari Tuhan kepada siapapun, apalagi kepada musuh pada saat itu. Itulah satu saya bersyukur bukan saya yang hebat, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada saya pada saat itu berbicara. Dan sering kali saya berbicara sambil diselang-selingi menyanyi, mereka senang. Ya, itulah hikmat yang ada pada kita diberikan Tuhan. Kita salurkan itu kepada mereka yang belum mengerti, bukan saya bilang bodoh, belum mengerti. Karena mereka ya tingkat pendidikannya yang sangat minim ya. Jarang yang mereka pendidikannya lumayan. Itulah pengalaman saya di dalam saya melihat kelemahan orang itu bukan menjadi cacat buat mereka, tapi kita harus memberitahukan ini loh yang benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan maunya kita. Ya terlalu banyak mau saya ceritakan. Demikian firman Tuhan yang saya dapat dari walaupun. Oke, terima kasih Nangker Limbong buat kesaksiannya. Silakan lanjut Pak Dr. Ho. Yang ke-10 sama 11. Mazmur 64, 10 dan 11. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Plus, orang benar akan bersukacita kerana Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Jadi pagi ini memang tepat ayat 2, 10 dan 11. Maka orang yang akan takut dan memberitakan perbuatan Allah. Ini takut akan Tuhan lah. Tadi Ibu Tia pun ada kata ayat yang lalu
kalau kita tak takut Tuhan, itu tak betul ya. Kalau takut akan Tuhan, sebab kenapa takut akan Tuhan? Kalau tak takut itu setan iblis, dia nak lawan kami jalan, dia kata takut akan Tuhan dan memberitakan perbuatan Allah. Jadi pagi ini Kena Limbong panjang lebar, dia kata dia pengalaman dia memang dia banyak pengalaman. Jadi kata orang tua-tua makan garam lebih pada kita jadi dia memang makan garam lebih puji Tuhan. Yang sebelah, orang benar akan bersukacita. Haleluya. Kita jalan yang benar, kita ada sukacita kan, kerana Tuhan dan berlindung padanya. Kan segala yang kami lakukan adalah perlindungan Tuhan. Lepas tu yang terakhir, semua orang yang jujur akan bermegah. Jujur jadi saya memang jujur itu penting kalau kita berbohong tak betul lah jujur itu ikhlas jadi akan bermegah. Haleluya jadi pagi ini kita dapat tangkap yang benar akan bersukacita, yang jujur akan bermegah pagi ini. Jadi kita ada Ibu Dewi isteri kepada Pak Victor. Ada lagi pendeta yang baru masuk dia pandai pintu jadi puji Tuhan jadi ada dua yang pagi ini bersama kita, Andrew yang juga baru sebab dia ada dana lebih kurang macam itulah kita tak ada dalam ini rancangan The Power Love. Kawan saya jadi akan datang melalui bas jam 9.30. Dia tadi telefon dari India dia akan ke Singapura lah. Ada Haleluya. Itu jodoh kedatangan Tuhan bersiap sedia Amen. The Lord be ready Jadi ada orang Afrika, orang Korea, 4 hari, 1 hari di Singapura, 3 hari di Malaysia sebab mungkin dia nak jimat lah sebab Malaysia lebih murah kalau di Singapura lebih. Tapi itu rancangan Pastor Richard lah jadi saya dah beritahu dia semalam pun kemarin dia ada link doa jadi orang India memang doa jadi tengah malam mereka 2-3 soal ada doa. Saya bangun pagi buka jam 12 tengah malam mereka sedang berdoa jadi 2-3 tahu berdoa. Orang Cina kata cui cap go dia memang makan sayur lah macam orang India kalau dia nak cocok dia kena juga bukan suka-suka jadi kita ni pagi ni kita pun serah pada Tuhan kan itulah kan mungkin ada sesiapa bersharing berkongsi saya sepakat rasa memang tadi dia kata makanan itu Amsa kan makanan itu sukacita tadi dia hantar yang kita ada sukacita sebab saya boleh faham yang saya faham okey saya serahkan pada Ibu Tia dulu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peterho ya luar biasa ya Bapak Ibu terima kasih.
Bacaan firman yang luar biasa ya. Ya, saya melihat dari pembacaan Mazmur 64 ini, itu kan judulnya hukum Allah kepada orang fasik, ya. Jadi jelas pembacaan firman ini tujuannya itu Daud kepengen menyampaikan kepada Tuhan ataupun kepada kita yang membaca firman ini bahwa orang fasik itu ya yang mengerti kebenaran tetapi tidak melakukan, bahkan merancangkan kejahatan-kejahatan ya, berencana katanya tadi di ayat yang ke-6 ya kan. Nah, mulai ayat yang keempat ya, menajamkan lidah seperti pedang, membidikkan kata yang pahit, waduh, seperti panah, menembak orang yang tulus hati, ya jelas dari tempat yang tersembunyi, sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Jadi nggak dilihat merencanakan kejahatan itu di belakang orang benar, orang yang tulus gitu ya. Nah, tetapi sampai ayat yang ke-7, merencangkan kecurangan-kecurangan, ya, dan mereka berkata, kami sudah siap, rancangan sudah rampung, gitu ya. Alangkah dalamnya batin dan hati orang ya. Tapi ini orang fasik ini yang diceritakan sampai ayat yang ke-7. Nah, tetapi penghiburan anak-anak Tuhan itu di ayat yang ke-8. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Iya, maksudnya Tuhan membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Ya, luar biasa ya. Jadi orang yang merancangkan kejahatan-kejahatan itu, Tuhan yang membalas. Allah menembak mereka dengan panah. Wow, enggak? Kalau Allah yang menembak, pasti tepat. Ya, sekarang ada apa itu yang dari Amerika yang mereka luncurkan itu apa namanya itu Pak Andre? Ini Pak Andre kan update dia. Bisa dia mengirimkan, Pak Victor tahu, bisa mengirimkan menembak dari Amerika misalnya ke Indonesia, pas misalnya ke rumah saya. Gila kan? Nah, begitulah Tuhan itu juga. Tidak meleset menembaknya kalau Tuhan yang menembak, ya. Nah, dan ayat ke-9 dikatakan Tuhan membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang akan melihat dan mereka menggeleng kepala ya. Jadi memang luar biasa Tuhan kita. Luar biasa, tidak ada yang tersembunyi ya. Aduh, saya terkagum-kagum Bapak Ibu beneran. Dan ayat 10 dikatakan, maka semua orang. Nah, semua orang. Yang mana? Yang orang fasik tadi pun takut, kita juga orang benar makin takut gitu loh. Karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ya, dan kita memberitakan perbuatan Allah, kita bersaksi, kita mengakui pekerjaan Tuhan itu luar biasa, lebih dari yang kita pikirkan. Dan ayat 11, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan. Karena kenapa? Orang benar itu dilindungi. Orang benar itu tidak celaka. Orang benar itu tidak ditembak. Seperti tadi katanya di atas dengan panahnya Tuhan. Tetapi akan dilindungi. Dan orang yang jujur akan bermegah. Wow. Ya, jadi luar biasa. Allah mau, Daud mau menceritakan. Kita pilih mana? Pilih orang fasik atau pilih orang benar, orang jujur di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud di dalam rancangan-rancangan kejahatan orang lain. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Nelly. Dia mengaduh kepada Tuhan. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan yang jahat, terhadap keseluruhan orang yang melakukan kejahatan. Ya, jadi sebenarnya intinya begini, kalau saya lihat ya kita baca firman Tuhan ini, asal mula orang berbuat jahat itu sebenarnya sumbernya hanya satu, karena iri dan dengki. Itu ya, kita mulai iri, kita bandingkan kita dengan orang lain, kok dia bisa, saya nggak bisa. Mulai. Nah, kemudian itu tidak kita tepis dengan firman Tuhan, maka tambah lagi, dibumbui lagi sama si dibumbui lagi sama si Bolis. Dia bilang lagi, udah lakukan aja ini. Ajak si itu kan pro kau, si ini kan pro kau. Ya, akhirnya terjadilah dan matanglah rencana tadi. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Nah, itu yang luar biasa. Ya, jadi saya bersyukur pagi ini diingatkan, apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, ya kalau memang itu kejahatan dari orang lain, bukan karena
Tuhan yang mengizinkan agar kita naik level, maka Tuhan yang menembak mereka, Tuhan yang melawan mereka. Terima kasih buat semuanya. Tuhan masuk ke dalam doa syafaat, saya serahkan kepada Ibu Nelly. Ya, tetap doakan the power of love, orang-orang yang setia. Silakan. Boleh, Ada Pak Andre mungkin yang mau sampaikan. boleh sebentar ya. Ya, silakan. Oke. Ini menarik ya, Mazmur 64 ya. Kalau kita peres ya. Amen. Secara singkat saja, sebaiknya kalau kita baca firman itu pakai sistem skor. Ya, bukan sistem ini yang terbaik, enggak, tapi memudahkan kita. Apa itu skor? SKOR. S itu sasaran. Sasaran itu apa? Kebenaran. K-nya apa? K-nya adalah kondisi. Kondisi itu apa? Kondisi teguran. Tegurannya apa? Lalu SKO. O kan? O-nya opsi. Opsi itu perbaikan. Ya, perbaikannya apa? Setelah di Mazmur 64 kita baca perbaikan apa? Terakhir huruf R. R itu rencana. Rencana itu apa maksudnya? Komitmen. Jadi lebih mudah. Ya, saya contohnya Mazmur 64, kebenarannya apa? Ini Allah mengetahui dan membalas rencana jahat manusia. Ya, orang-orang fasik itu mungkin aja menyusun tipu daya secara rahasia. Katakanlah rahasia lah ya, karena namanya rencana kan. Tapi Tuhan akan bertindak membela orang benar. Oke, T tegurannya ya, SK kan. Kondisi tegurannya apa? Kita ditegur apa dengan Mazmur 64? Jangan takut berlebihan pada kejahatan manusia atau tergoda untuk membalas dengan cara-cara dunia. Nah, jangan ikut menyebarkan fitnah atau merencanakan yang jahat. Nah, itu tegurannya. Lalu O ya kan, opsi kan, perbaikan maksudnya. Perbaikannya apa? Datanglah kepada Tuhan dalam doa saat menghadapi tekanan, problem, masalah. Percayakanlah pembalasan kepada Tuhan ya, dan jaga perkataan kita agar tetap membangun dan bukan malahan merusak. Lalu yang terakhir, skor kan, R yang terakhir itu rencana. Rencana itu apa? Komitmen. Komitmennya apa? Setelah kita tahu kebenaran, teguran, perbaikan lah, harus komitmen dong, ya enggak? Komitmennya apa? Aku akan bersandar kepada Tuhan dalam tekanan, problem, masalah, hambatan. Terus menjaga perkataanku, tidak membalas kejahatan. Dan bersukacita saat melihat keadilan Tuhan dinyatakan. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andre atas pencerahannya. Semoga ke depannya kita semakin baik selalu ya di dalam menyampaikan tentang firman Tuhan. Dan memang kita ini belajar dan belajar terus ya. Karena memang kita penuh dengan keterbatasan ya. Nah itulah. Tapi kalau mau belajar ya nanti akan bisa. Nah gitu ya. Nah, sekarang kita tutup dulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam